Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga dapat bertemu kembali dalam kajian online membaca tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Said Tontowi. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan penjelasan tentang basmalah, karena memang musannif atau mu'allif ini menjelaskan tafsir basmalah ini agak panjang ya, tapi ini pendek kalau dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain ya. Kita masih menjelaskan tafsir basmalah, tafsir lafal bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan, wal jaru wal majruru fi lafzi bismi muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu abtadi'u. Nah, ini pembahasan bahasa yang masyhur bahwa jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini mungkin yang santri-santri yang harus mengetahuinya ya. Jadi jar majrur ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada cangkolannya, harus ada muta'allaqnya istilahnya itu. Harus ada fiilnya itu. Nah, di sini mu'allif juga menjelaskan jar majrur dalam lafal bismi, kan cukup bisa ada huruf jar bismillahi itu. Ini enggak ada fiilnya, bagaimana ini? Nah, ini dijelaskan oleh beliau, muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu abtadi'u. Jadi jar majrur dalam lafal bismi ini berkaitan atau cantolane itu dengan lafal yang dibuang, yang takdiruhu atau kira-kiranya adalah lafal abtadi'u. Artinya bismillahirrahmanirrahim ini abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai pekerjaanku atau aku memulai dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal makna abtadi'u qiraati mutabarrikan wa mutayamminan bismillahilladzi huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin walladzi rahmatuhu wasi'at kullasyai. Di maknanya mana bismillah adalah aku mulai, karena ini kaitannya dengan Al-Qur'an ya. Jadi memulai membaca Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Abtadi'u qiraati mutabarrikan wa mutayamminan bismillah. Jadi aku mulai bacaanku dengan ngalap berkah atau dengan memohon berkah dan memohon tambahan pahala dengan asma Allah. Dengan asma Allah alladzi huwa al-awwal wal akhir. Dengan asma Allah yang Allah adalah zat yang awal dan akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Zat yang zahir dan yang batin sekaligus. Walladzi rahmatuhu wasi'at kullasyai, yang rahmat Allah adalah meliputi segala hal. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa rahmat Allah ini meliputi semuanya, tidak pilih kasih Gusti Allah itu, ya kan? Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam sebuah hadis qudsi ya, au kama qala Rasul. Jadi rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi Allah memiliki sifat rahmat, pengasih, ya kan? Allah juga memiliki sifat pemurka atau sifat marah. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa rahmatnya ini lebih banyak atau mendahului murkanya. Wa atabarra'u mimma kana yaf'aluhul musyrikun wadh-dhallun min ibtidaihim qira'atahum wa af'alahum bismillata au bismil uzza au bismi ghairihima minal alihah al-batilah. Nah, ini wa tabarra'u, aku memerdekakan diri atau aku melepaskan diri dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang yang tersesat, yang mereka itu memulai pekerjaannya atau memulai bacaannya dengan nama Tuhan mereka. Bismillah,
baik itu yang mereka sebut dengan Lata au Uzza atau yang mereka sebut dengan Uzza atau apa nama-nama lain yang mereka sebutkan untuk Tuhan-Tuhan yang mereka yang tidak benar. Nah, ini penting ya. Jadi manusia itu di semua peradaban atau di semua kebudayaan pasti ada pemikiran tentang Tuhan, meskipun namanya berbeda-beda. Tapi nanti Islam akan memberikan solusi atau memberikan jalannya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Quran ini memberi petunjuk kepada yang paling benar. Kalau dianggap ada kebenaran-kebenaran, banyak kebenaran ya, dan Al-Quran ini akan memberi petunjuk yang paling benar. Setiap manusia pasti ada pemikiran tentang Tuhan, karena manusia memandang alam ini pasti akalnya ini bingung gitu. Kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Nah, itu akan seperti itu terus, pasti akan mengarah pada sebuah zat atau sebuah Tuhan gitu ya, yang itu menciptakan semuanya ini, yang maha kuasa, yang mengendalikan semua yang ada di alam. Ya kalau kita pikir kita nggak akan sampai ya. Mengapa kok bisa? Nggak mungkin terjadi dengan kebetulan. Itu bagaimana bisa kebetulan? Maksud tangan kita dua kebetulan, itu kebetulannya dari mana? Maksudnya kebetulan itu seperti apa? Ini nggak bisa dinalar. Kok ada yang mengatur tangan kita cuma dua, tidak tiga, ya kan? Tidak empat misalkan. Mengapa matahari dari timur ke barat, tidak dari barat ke timur misalkan, tidak dari utara ke selatan? Itu siapa yang mengatur itu? Nah, kalau manusia nggak sampai. Akhirnya ada pemikiran tentang Tuhan, itu pasti ada zat maha kuasa yang mengatur semua ini. Nah, hanya saja pemikiran manusia itu nanti akan berbeda-beda ya, tinggal kebudayaan mereka ya. Tapi pasti ada pemikiran tentang Tuhan, itu pasti ada, meskipun namanya berbeda-beda. Nah, ini Islam memberikan solusi. Yang benar adalah ini Allah dengan dengan sifat yang sifat-sifat yang benar, bagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an. Hadza waqad ajmal ulama'u ala annal basmalah juz'u ayatin min suratin Naml wa fi qoulihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini mu'alif melanjutkan dengan perdebatan, apakah bismillah ini termasuk ayat dalam Al-Qur'an ataukah tidak. Nah, ini penjelasannya cukup detail. Jadi semua sepakat, ulama sepakat bahwa bismillah, lafal bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat Al-Qur'an, yaitu yang tertera atau yang disebutkan dalam surat An-Naml, yaitu firman Allah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas bahwa itu ayat Al-Qur'an. Jadi semuanya sepakat ya. Pertama ini semua sepakat bahwa lafal bismillahirrahmanirrahim adalah yang ada di surat An-Naml, itu adalah Al-Qur'an. Itu jelas. Nah, tsumma ikhtalafu ba'da dzalik fi kauniha ayatan mustaqillah unzilat lil fasli baina surah marratan wahidah au hiya min suratil Fatihah wa min kulli suratin ila akhirih. Kemudian berbeda pendapat para ulama mengenai bismillah, lafal bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah ya. Itu termasuk Al-Qur'an ataukah tidak? Nah, ini berbeda pendapat. Kalau lafal bismillah yang ada di surat An-Naml semua sepakat bahwa itu Al-Qur'an. Tapi yang jadi perdebatan, yang jadi perbedaan adalah lafal bismillah yang di awal surat. Apakah itu ayat tersendiri, ataukah itu bagian dari setiap surat, ataukah bagaimana itu? Nah, ini kemudian dijelaskan oleh beliau, fa ba'duhum yara annal basmalata ayatun minal Fatihati wa min kulli surah. Sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwa bismillah adalah ayat, adalah bagian ayat dari surat Al-Fatihah dan semua surat, dan semua surat. Jadi pendapat pertama mengatakan bismillah ini ayat Al-Qur'an, yaitu bagian dari setiap surat itu. Tentunya kecuali surat Taubah ya.
Wa min hujajihim anna salafa qad athbatuha fil mushaf mal amri bi tajridil Qur'an mimma laysa minhu. Walidha lam yaktubu amin. Fathabata bihadza annal basmalah juz'un minal Fatihah wa min kulli surah. Argumennya mengapa bismillah ini termasuk Al-Qur'an dan merupakan bagian dari setiap surat. Argumen mereka, ini sebagian ulama, argumennya bahwa ulama salaf ini menuliskan bismillah dalam mushaf-mushaf mereka. Padahal mereka ini diperintahkan untuk menghilangkan semua hal selain Al-Qur'an. Nah, nanti kalau kita lihat dalam dalam sejarahnya, nanti ketika zaman Utsman ini Utsman memerintahkan supaya menghilangkan semua hal yang bukan Al-Qur'an. Jadi doa-doa atau lafal tafsir-tafsir itu harus dihilangkan semuanya dari Al-Qur'an. Yang dituliskan hanyalah yang termasuk Al-Qur'an saja. Oleh sebab itu mereka lam yaktubu amin. Nah, makanya amin ini dalam Fatihah tidak ada, dalam mushaf ya. Dalam mushaf ulama salaf ini tidak ada lafal amin karena memang bukan Al-Qur'an. Tapi lafal bismillah ini ada dalam mushaf mereka. Nah, inilah menjadi argumen. Oleh sebab itu mereka pendapat ini mengatakan bahwa bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari setiap surat. Jadi bismillah yang ada di awal surat itu ya merupakan ayat dari surat tersebut. Ini pendapat yang pertama ya. Wa bihadzal ra'yi qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Sa'id bin Jubair wa Syafi'i wa Ahmad fi ahadi qaulihi. Jadi pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di salah satu perkataan beliau. Wa yara akharun annal basmalata laysat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar. Nah, pendapat yang lain, pendapat ulama lain mengatakan bahwa bismillah ini bukan merupakan bagian ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula merupakan ayat dari setiap surat. Jadi bismillah ini bukan bagian dari surat. Wa qalu innaha ayatun fadzah. Mereka mengatakan bahwa bismillah ini ayat tersendiri gitu. Ini pendapat yang kedua ya. Innaha ayatun fadzah minal Qur'an unzilat lil fasli wat tabarruki lil ibtida'i biha. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa bismillah ini ayat mustaqillah atau ayat tersendiri yang itu diturunkan untuk memisahkan antara dua surat atau untuk tabarukan, untuk ngalah berkah, untuk memulai sebuah surat. Wa min hujajihim annaha law kanat ayatan minal Fatihah wa min kulli surah lama ikhtalafan nasu fi dzalik wa lama tarabat aqwaluhum fi kauniha ayah min kulli surah au minal Fatihah faqat. Argumentasi pendapat ini mengatakan jika memang bismillah ini merupakan ayat dari surat Al-Fatihah atau merupakan ayat dari setiap surat, maka manusia tidak akan berbeda pendapat. Kalau memang itu benar demikian, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia dan tidak akan ada perkataan-perkataan yang saling tumpang tindih mengenai hal ini gitu. Nah, karena banyak sekali perbedaan pendapat, nah ini menunjukkan bahwa bismillah ini bukan merupakan bagian dari setiap surat. Nah, ini pendapat ini ya. Wa kama waqa'al khilafu bainal ulama'i fi kauniha ayatan mustaqillah aw ayatan min kulli surah faqad waqa'al khilafu bainahum aidan fi wujubi qira'atiha fis shalah wa fil jahri biha awil israri idza quri'at. Nah, beliau muallif musannaf kitab ini mengatakan sebagaimana terjadi perbedaan pendapat apakah bismillah ini merupakan ayat tersendiri atau merupakan ayat yang merupakan bagian dari surat. Sebagaimana dengan ini terjadi perbedaan pendapat pula dalam hal apakah bismillah ini wajib dibaca ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Terjadi perbedaan pendapat pula apakah harus dibaca keras ataukah hanya lirih saja ketika dibaca. Nah, ini perbedaan pendapat mengenai basmalah. Tapi beliau tidak ingin membahas ini secara detail
Beliau hanya mengatakan wa tahqiqul qauli fi dzalika marji'uhu ila kutubil fiqh wa ila kutubit tafsir allati uniyat bi tafsiri ayatil ahkam. Nah, penjelasan yang detail untuk masalah ini referensinya atau sumbernya adalah kitab-kitab fikih atau kitab-kitab tafsir yang memberi penjelasan khusus mengenai ayat-ayat hukum. Jadi beliau tidak ingin memperdebatkan hal itu. Ya udah, tergantung kita lah namanya perbedaan pendapat dalam hal fikih ya. Itu tergantung kita lebih yakinnya yang mana, itu nggak perlu diperselisihkan. Apakah bismillah dibaca keras ataukah lirih? Nah, itu memang terdapat perbedaan pendapat ulama seperti itu ya. Ya kita pilih yang sesuai dengan keyakinan kita saja gitu. Semuanya ada dalilnya itu. Yang penting tidak perlu tidak perlu dipermasalahkan ya, tidak perlu gelut ya. Udah, silahkanlah itu. Karena semua memiliki argumen tasinya, dan itu tidak apa-apa karena hanya dalam hal furu'iyah. Perbedaan dalam hal furu'iyah itu tidak masalah. Bahkan ulama-ulama kita juga demikian kok, berbeda pendapat biasa saja, itu tidak ada masalah. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi misalkan berbeda pendapat, bahkan yang sezaman antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Hambali juga berbeda pendapat, tidak ada masalah. Mereka tetap rukun, tetap bersahabat dengan baik ya, tidak ada masalah. Apakah tarawih yang benar 8 atau 20, yes, nggak apa-apa lah. Yang mau 8 ya monggo, yang mau 20 ya tambah lebih baik ya, karena amalan sunnah kan semakin banyak semakin baik ya kan. Tapi enggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Wong nggak tarawih aja enggak apa-apa kok, kan hukumnya cuma sunat ya kan. Jadi nggak perlu dipermasalahkan apakah subuh kunut ataukah tidak misalkan, ya nggak perlu dipermasalahkan. Yang penting subuhan, yang salah itu yang tidak subuhan ya kan, karena itu merupakan kewajiban. Nah, kita ikuti apa yang kita yakini gitu saja, nggak perlu menyalahkan yang lain atau nggak perlu menghina yang lain atau merasa lebih benar, nggak perlu. Karena itu ulama kita tidak pernah seperti itu. Ulama kita meyakini sebuah pendapat hanya itu, tapi tidak meremehkan pendapat yang lain gitu. Imam Syafi'i misalkan memiliki pendapat kunut, ini yang kita ikuti ya, karena kita bermadhab Imam Syafi'i, kita mengikuti Imam Syafi'i ya, kunut itu. Imam Syafi'i memiliki pendapat kunut dalam subuh, tapi beliau tidak menyalahkan pendapat yang lain. Artinya beliau sangat toleran dengan pendapat yang lain. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu pernah meninggalkan kunut dalam subuh ketika sholat di daerahnya Imam Hanafi untuk menghormati masyarakat yang bermadhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu tidak kunut ketika subuh. Tentunya yang mengikuti madhab Hanafi juga tidak kunut ya kan. Nah, ketika itu Imam Syafi'i sedang berkunjung atau ziarah, ketika itu kalau nggak salah ceritanya itu ziarah ke makam Imam Hanafi. Nah, kemudian beliau disuruh untuk ngimami sholat subuh. Nah, beliau, salah satu sikap toleran beliau ketika itu adalah beliau tidak kunut, karena ini beliau sedang berada di daerah masyarakat yang bermadhab Hanafi. Untuk menghormati madhab beliau ini, beliau tidak kunut itu. Padahal beliau meyakini kunut ya kan, tapi karena itu hanya sunnah, itu bukan merupakan kewajiban. Jadi tidak perlu dipermasalahkan hal-hal yang semacam itu. Tidak perlulah kita berpanjang kata apalagi saling menyalahkan ya, apalagi wah masya Allah kalau zaman sekarang, apalagi saling menghujat bahkan mengkafirkan. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan menyalahkan orang yang kemudian apalagi menganggap kafir orang ya kan. Kanjeng Nabi sangat sayang bahkan kepada orang kafir, itu Kanjeng Nabi sangat sayang. Buktinya bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah ketika Nabi ke Taif itu, ketika berdakwah ke Taif, bisa dibaca itu. Jadi Kanjeng Nabi dihujat ya kan, dilempari batu, dianggap gila, dioyak-oyak anak kecil sampai berdarah kaki Nabi itu. Kemudian didatangi malaikat ingin menolong beliau. Bagaimana kalau orang Taif ini saya hancurkan Nabi karena sudah menghina engkau? Enggak usah itu, Kanjeng Nabi enggak usah itu. Sangat sayang bahkan pada orang kafir itu, sangat sayang Kanjeng Nabi. Enggak perlu kita
menyalah-nyalahkan, mengkafirkan. Nanti Allah yang akan menghukumi gitu saja. Tidak perlu kita menyalahkan. Ya, kita amalkan apa yang kita yakini benar. Karena itu hanya masalah khilafiyah dalam hal fikih, ya kan? Bahkan dalam hal akidah juga ya, kita kalau memang dia pilihannya seperti itu, ya wis monggo, ya kan? Kan tidak ada paksaan dalam beragama Islam, atau tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, ya kan? La ikraha fiddin, banyak ayat-ayat yang menunjukkan demikian itu, bahwa kajian Nabi misalkan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang engkau sayangi, orang yang engkau cintai, tapi petunjuk itu datangnya dari Allah gitu. Jadi mau beriman mau tidak itu ya bukan urusan kita, ya kan? Amal atau usaha kita hanyalah memberitahu, hanya mengabarkan itu. Hasilnya ya wallahu alam. Karena orang dakwah itu harus tahu begitu ya, tidak boleh memaksakan dakwahnya itu. Orang berdakwah itu hanya mengajak, ya kan? Dia mau diajak atau tidak itu bukan urusan kita. Ya itu makanya dai itu harus memiliki mental yang tenang. Artinya kalau orang yang diajak nggak mau, ia tidak marah. Kalau orang yang diajak memujinya, ia juga tidak tersanjung gitu. Jadi mentalnya itu harus tenang gitu. Jadi karena orang yang diajak itu bisa mendapat petunjuk itu hanya dari Allah, bukan karena orang yang mengajak tadi, bukan orang yang mendakwakan tadi, bukan. Orang yang berdakwah kewajibannya hanya memberitahu saja, sedangkan hasilnya yaitu urusan Allah. Itu harus dimiliki itu. Jadi nggak perlu dakwah dengan kekerasan, ya dengan paksaan, apalagi dengan perang. Tidak diajarkan oleh Allah itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hanya dua itu. Jadi berdakwalah atau ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Nanti kalau mereka mendebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Hanya itu caranya, itu tidak ada dengan cara paksaan. Hikmah, mau'izah hasanah atau pitutur yang baik atau perkataan-perkataan yang baik, atau debat dengan cara yang baik. Tidak ada kekerasan, apalagi sampai memakai pedang, apalagi sampai perang, tidak ada itu. Itu bukan dakwah itu. Itu ya memang perang, ya bukan dakwah. Itu nggak bisa disebut dengan dakwah, karena dakwah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran hanya 3 atau hanya 2 sebenarnya, hikmah dan mau'izah hasanah. Karena jidal ini sebenarnya sudah tidak masuk dalam ranah dakwah. Jidal ini ketika mereka mendebat, ya kita kita layani dengan debat, tapi dengan cara yang baik. Nah, ini selesai mengenai tafsir basmalah. Kita lanjutkan kepada alhamdulillah. Ya, sepertinya lebih baik besok selanjutnya saja ya, supaya nanti runtut gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.